Para jamaah, pada malam hari ini kita masuk kepada pasal yang baru, itu pasal fil khianah, membahas tentang hukum berkhianat. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kafalatul yatim, kemudian juga kita sudah membahas tentang asyafaqah wasa'yu alal armalah. Nah, pada hari ini bahasannya adalah fil khianah. Ini kitab yang kita baca ini, Irsyadul Ibad ini rasanya sudah lama banget ya. Lama kita baca. Mungkin lebih dari 5 tahun, 5 tahun mungkin 7 tahun kali ya. Kemarin itu Habib Gojot tuh minta yang lain katanya gitu. Nah ini sebentar lagi kita akan hataman, ya mungkin setahun atau 2 tahun. Nanti baru kita ganti, karena kita sudah ada gantinya kan ya, seminggu kan kita 2 kali. Ini berarti supaya tidak bosan kan ada pengajian Ustaz Beni ini, yang katanya sih pembahasannya lah kata Ustaz Gojot sih lagi hot-hotnya nih. Jadi kalau malam Sabtu sampai terlewatkan, waduh rugi banget. Malam ada malam Sabtu. Faslun fil khianah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allah war rasul, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ya. Berkhianat kepada Allah dan Rasul berarti mengkhianati syariat, mengkhianati perintah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa takhunu, dan janganlah kalian berkhianat amanatikum, kepada amanah yang telah dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Nah ini asbabun nuzul daripada ayat ini. Dulu ada sahabat namanya Abi Lubabah Marwan bin Munzir. Ini sahabat ini adalah salah satu sahabat yang punya hubungan baik dengan Bani Quraidah. Nah pada saat itu adalah terjadi peperangan antara umat muslimin dengan Bani Quraidah. Nah sedangkan keluarga dari Abi Lubabah Marwan bin Munzir ini berada di Bani Quraidah. Suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat mengumpul Bani Quraidah ini, Bani Quraidah meminta berdiskusi berunding gitu, minta berunding dengan kaum muslimin dan meminta Abi Lubabah sebagai perantara dalam perundingan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Abi Lubabah ini kepada mereka karena punya kedekatan, dan itu merupakan permintaan daripada Bani Quraidah. Suatu ketika Bani Quraidah meminta petunjuk kepada Abi Lubabah, ya, mungkin bahasa kitanya dia bertanya kepada Abi Lubabah, ya Abi Lubabah, bagaimana seharusnya kita ini? Apakah kita ikut saja dengan aturan dengan agama Rasulullah SAW? Lalu Abi Lubabah kemudian memberikan isyarat kepada Bani Quraidah, asyara wihada, katanya, mengalungkan ke lehernya. Artinya jangan melakukan itu. Kenapa? Kalau melakukan itu artinya pembantaian, katanya. Karena Bani Quraidah akan dibantai oleh kaum muslimin, gitu ya. Tetapi karena Abi Lubabah ini orang beriman, gitu ya, menyadari saat itu juga, nggak lama kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah kan memberikan mandat kepadanya untuk memberikan jalan tengah nih, untuk menengahi. Ya, ini sudah bagus mau bertanya kepada Abi Lubabah tentang penyerahan dirinya mereka terhadap Rasulullah SAW, tapi malah dilarang, katanya. Kata Abi Lubabah, jangan, annahu dzabhu, ini pembantaian kalau kamu nyerah, gitu istilahnya. Ya. Tapi setelah itu kemudian Abi Lubabah
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengikatkan dirinya di Masjid An-Nabawi, ya, sehingga dia berjanji kalau tidak Rasulullah SAW yang menemuinya langsung, dia tidak akan melepaskan dirinya sampai Rasulullah datang atau sampai mati, gitu. Untuk meminta pertobatan, ya, pengampunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, jadi janganlah kita berkhianat terhadap syariat, terhadap perintah agama. Bagaimanapun, karena ketika kita berikrar dengan syahadatain, berikrar dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengingatkan diri terhadap semua peraturan yang Allah berikan kepada kita. Ya, semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu masuk dalam perjanjian yang kita ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat. Sehingga kalau ada kalimat bahwa Islam tidak memaksa, ya betul, Islam tidak memaksa orang untuk beriman, untuk masuk Islam. Tapi syariat itu sendiri, ketika seseorang sudah mengikatkan dirinya dengan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan dirinya dengan keimanannya, maka berarti dia sudah terikat, sudah harus dipaksa dengan semua beban dalam syariat, gitu ya. Ya, sholat wajib dijalankan, puasa dan lain sebagainya. Ya, perkara-perkara yang dilarang harus dijauhi. Nah, berarti ketika seseorang kemudian melanggar syariat ini, berarti termasuk orang-orang yang takhunu, termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengkhianati ikrarnya sendiri, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa takhunu amanatikum, ay wala takhunu amanatikum, jangan berkhianat kepada hal-hal yang telah dipercayakan kepada kita. Ya, kan amanat-amanat ini selain tadi kepada Allah dan Rasulnya, kepada sesama nih. Kita dipercaya sebagai kawan, dipercaya oleh kawan kita, oleh partner bisnis kita misalnya, oleh orang yang memberi pekerjaan kepada kita. Dan janganlah kita berkhianat terhadap kepercayaan mereka yang mereka berikan kepada kita dalam segala hal. Diberi titipan, maka titipan yang kita bawa harus jaga dengan sepenuh hati. Wadi'ah, ya, misalnya dalam menggade, ya, gadean adalah juga amanah. Ya, hal-hal yang seperti itu adalah janganlah berkhianat terhadap hal-hal yang telah dipercayakan kepada kita. Wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdi, tidak meridhai kaidal kha'inin, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Tipu daya orang-orang yang berkhianat. Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap tipu daya yang dilakukan orang-orang yang berkhianat. Wa akhrajat Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, la imana liman la amanata lahu. La imana, tidaklah sempurna keimanan seseorang, liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak amanah, yang tidak bisa dipercaya. Ya, sehebat apapun ibadah seseorang, tapi kalau dia tidak bisa dipercaya atau dia berkhianat, maka keimanannya dianggap tidak sempurna. Sehingga kata Nabi, wala sholata liman la tahuralah, sehingga tidak sempurna iman seseorang, sholat seseorang, la tahuralah, yang tidak bersuci. Wala dina liman la sholatalah, sebagaimana iman kita dianggap tidak sempurna bagi orang yang berkhianat, itu seperti sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Mungkin rukunnya sempurna dalam sholat, syarat sholatnya sudah sempurna, tapi kalau bersuci yang menjadi syarat sah sholatnya tidak dilakukan, tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Wala dina liman la sholatalah, sedangkan juga tidak dianggap beriman, tidak dianggap beragama, tidak dianggap orang yang punya agama bagi orang yang tidak sholat. Ya.
Sehingga dalam syariat kita orang yang nggak mau sholat harus diistitabah, katanya, harus diminta tobat. Kalau diminta tobat, disuruh sholat nggak mau, maka hukumannya mati dalam Islam itu. Kalau pakai hukum Islam. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Karena orang yang tidak sholat dianggap tidak beragama. Ya, karena yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman adalah sholat. Wa mawdi'us sholati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Dan tempat sholat di dalam agama kita ini, sholat, kedudukan sholat dalam agama kita adalah kamaudi'ir ra'si minal jasad, itu seperti kedudukan di dalam tubuh. Jadi sholat dalam agama sama seperti kepala di dalam tubuh. Orang boleh nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki orang masih bisa hidup, tapi tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Nah, sehingga apa? Agama ini tidak akan hidup kalau tidak sholat. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Anas. Berikutnya Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas, Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang bagi orang yang tidak amanah. Waladina liman la ahda lahu. Dan tidak sempurna agama seseorang liman la ahdalah, bagi orang yang tidak punya, orang yang tidak mengikuti perjanjiannya, orang yang tidak punya perjanjian. Kita ini beragama karena kita berjanji. Janji kita diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Itu ikrar kita. Sehingga ketika kita sudah berikrar dengan itu, semua ketentuan dalam agama wajib kita ikuti. Tidak ngikut itu berarti kita berkhianat. Wa syaikhan an Abi Hurairah. Berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi talatun. Tanda orang-orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Dan jika dipercaya berkhianat. Ini adalah ayatul munafik. Tentu semua kita sudah dengar nih hadis ini ya. Hadis masyhur sekali tentang tanda-tanda orang munafik nih begini. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Nah, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Wa Abu Syekh an Anas. Berikutnya dari Imam Abu Syekh meriwayatkan dari Anas, salasun man kunna fihi fahuwa munafik. Ada 3 perkara, barang siapa 3 perkara ini ada pada dirinya, fahuwa munafik, maka dia adalah orang yang munafik. Wa in shoma, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, wa sholat, dan dia sholat, wa hajja, dan dia berhaji, wa atamaro, dan dia umroh. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tapi kalau ada 3 perkara ini pada dirinya, maka dia adalah orang munafik. Wa qala inni muslim, walaupun dia mengatakan aku adalah orang muslim. Yaitu man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, kalau ngomong bohong, janji ingkar, dipercaya khianat. Ya. Jadi orang yang ada 3 tanda-tanda orang munafik ini, dia adalah orang munafik. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji dan umroh. Padahal kan kita tahu salah satu keutamaan ibadah haji dan umroh adalah diampuni segala dosa kita. Ya, besar dan kecil, dan kecilnya dosa kita kepada Allah diampuni itu dengan haji. Tapi apabila masih melakukan ini, berarti hajinya dan sudah sia-sia. Alhamdulillah min dzalik. Salat enggak ada manfaatnya jadinya. Tidak berfaedah. Ya. Puasa juga demikian dan lain sebagainya.
Lalu berikutnya dari Abu Ya'la wal Baihaqi anin Nu'man bin Bashir. Imam Abu Ya'la dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, man khana syarikan fi ma'tamanahu alaihi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang berkhianat syarikan lahu, kepada sekutunya, kepada partnernya, kepada rekannya, berkhianat kepada rekan, kepada kawan, kepada sahabat, artinya kepada orang yang dekat dengan dirinya, fima tamanahu alai, dalam sesuatu yang ia percayakan kepadanya. Ya, punya kawan, usaha, mempercayakan usaha kepada kawannya, lalu dia berkhianat. Atau apa saja, menitipkan sesuatu kepada kawannya, titipannya dia rusak. Ya, namanya berkhianat. Wastar'ahu lahu, lalu kemudian dia meminta merawat sesuatu, misalnya istirahat itu mana asalnya tuh apa, meminta jadi penggembala, tolong gembalain kambing saya misalnya gitu ya, tolonglah rawat ini dan sebagainya, meminta mempercayakan sesuatu kepada orang itu ya, untuk merawat sesuatu. Fa'ana bari'un minhu, maka kata Kanjeng Nabi, fa'ana bari'un minhu, maka aku terbebas darinya. Ya, Rasulullah sudah tidak mau tahu terhadap orang tersebut. Ya, artinya apa? Artinya Rasulullah berlepas diri daripada orang tersebut. Kalau artinya Rasulullah berlepas diri, maksudnya gimana? Artinya berarti dia jauh dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita nanti di hadapan Allah, siapa yang tidak butuh terhadap syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Na'udzubillahi min dzalik. Wa syaikhan an Abi Hamid As-Sa'idi. Berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hamid As-Sa'idi, qala, beliau berkata, ista'malan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Rasulullah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengangkat seorang laki-laki minal Azdi, artinya mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Azd, dari kabilah Azd. Yuqalu lahu Ibnu Lutaibah. Ya. Katanya yuqalu lahu Ibnu Lutaibah, yang biasa disebut namanya Ibnu Lutaibah. Ala sadaqati, untuk mengambil sedekah. Mungkin al-murad yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi Rasulullah mempekerjakan Ibnu Lutaibah ini, seorang laki-laki dari Bani Azd ini, untuk mengutin zakat lah, kira-kira begitu. Jadi amil. Falamma qadima, ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai mungkin mengutinnya gitu, datanglah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu ia berkata, hadza lakum. Ya, bahasa kita, ya Rasulullah, ini untukmu. Ini adalah hasil zakat yang dipungut. Wa hadza uhdiya ilayya, sedangkan yang ini lagi nih, katanya, satu karung adalah zakat, satu karung adalah uhdiya ilayya, adalah hadiah untuk saya dari orang-orang yang dipungutin pajaknya, zakatnya, dia ngasih hadiah, kata dia nih, wa hadza uhdiya ilayya, dan ini adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadaku. Ini kata Ibnu Lutaibah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Kemudian Rasulullah langsung naik ke atas mimbar. Fahamidallah, lalu memuji kepada Allah, wa asna alaih, dan memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, mabalul amil, ada apa dengan si amil ini? Mabalul amil, ada apa sih dengan amil? Nab'asuhu ala ba'di a'malina, kami telah mengutus ia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami. Ya. Fayaqulu, lalu ia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian. Wa hadza uhdiya ilayya, sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Ya. Fahalla jalasa fi baiti ummihi,
hendaknya ia duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya, au baiti abihi, kemudian duduk di rumah bapaknya, fayanzuru ayyuhda ilaihi amla, kemudian dia lihat apakah nih bapak dan emaknya mau memberikan hadiah kepadanya. Kira-kira gitu. Ini orang disuruh ngambilin zakat, tiba-tiba bawa hadiah. Kira-kira coba kamu duduk di rumah bapak emaknya, kira-kira emaknya mau ngasih hadiah enggak? Paham enggak? Ini kan zakat, ini kewajiban. Kayaknya masa iya sih orang diminta zakat kemudian ngasih hadiah gitu loh. Kalau nggak diminta gitu. Ini orang berkhianat maksudnya. Ya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Lalu katanya Nabi, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah gitu. La ya'khudhu ahadum minkum syai'an. Tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu illa jaa yaumal qiyamati, kecuali akan datang pada hari kiamat, yahmiluhu ala raqabatihi, ia akan membawa yang ia minta di lehernya. Jadi yang kamu minta itu akan dikalungkan nanti di lehernya pada hari kiamat. In kana ba'iran lahu, jika yang diminta itu adalah unta, lahu rughaun katanya, maka dia akan bersuara dengan suara unta. Wa in kana au baqaratan lahu khwar, kalau yang diminta adalah sapi, nanti dia akan bersuara sapi. Au syatan lahu yu'ar, atau kalau yang diminta kambing, maka dia akan bersuara kambing. Nanti dia mulki akan dikalungkan di lehernya katanya. Ya, itu zaman Nabi juga udah ada gratifikasi. Jadi kalau sudah punya tugas masing-masing, artinya kalau sudah punya tugas maka bersihkan dirinya daripada gratifikasi. Ya, apalagi gratifikasi yang diminta itu. Karena sebetulnya kan masing-masing dengan tugas itu tentu juga Nabi Muhammad SAW sudah memberikan jatah nih bagi orang yang dijadikan, yang diangkat ini. Begitu dia dijadikan amil, kemudian mengambil gratifikasi dari bukan yang haknya dia atas pekerjaan yang dia lakukan, ya. Makanya katanya Nabi, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an ila jaa yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi, akan dibawa di lehernya nanti di yaumul qiyamah. Yang repot kalau minta gratifikasinya rumah, dikalungkan rumah. Suara tukang jatuh. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufrata ibtayhi. Kemudian Rasulullah summa rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Hatta ra'ayna ufrata ibtayhi, sehingga kami melihat bulu ketiaknya, saking tingginya mengangkat tangan begini berarti Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasulullah membaca Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Mungkin bahasa, kalau bahasa kita, ya Allah, benarkah yang aku sampaikan ini? Ya, artinya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat ini adalah perbuatan berkhianat. Dan Rasulullah SAW sangat tidak senang terhadap sahabat yang berkhianat. Jadi khianat itu kan jangan melihat besar dan kecilnya, tapi ketika kita mampu kemudian menciderai kepercayaan yang diberikan kepada kita, sedikit ataupun banyak, tetap yang namanya khianat, ya khianat. Wal Bazar an Ali karramallahu wajhah. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Bazar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah qala, beliau berkata, kunna julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatala'a alaina rajulun min ahli al-aliyah. Lalu datanglah kepada kami seorang laki-laki dari kampung atas gitu. Kampung dataran tinggi lah gitu. Ahlul aliyah. Faqala, terlalu ada orang gunung kayak gitu ya, orang Baduy lah begitu ya. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi asyaddi syai'in
fi hadzal din wa alyanahu. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perkara apa yang paling berat dan perkara apa yang paling ringan dalam agama ini. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, alyanuhu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang paling lembut, yang paling mudah, yang paling ringan adalah membaca 2 kalimat syahadat. Gampang banget ya, gampang tuh, tinggal baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gampang. Wa asyhadu ya akhul aliyah al amanah. Sedangkan yang paling sulit dalam agama ini, wahai saudaraku dari tempat yang tinggi, al amanah adalah amanah, adalah memegang amanah. Kalau cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat gampang, masuk Islam gampang. Yang sulit adalah bagaimana tidak mengkhianati 2 kalimat syahadat itu. Innahu, bahwasanya la dina liman la amanatalah. Lalu katakan yang Nabi bahwasanya tidak sempurna agama seseorang yang tidak amanah. Wala sholata wala zakata, dan juga tidak sempurna sholat dan zakat seseorang yang berkhianat atau tidak amanah. Nah, jadi yang sulit itu dalam agama adalah memegang teguh kepercayaan, ya, artinya memegang teguh prinsip-prinsip 2 kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan ketika kita mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku doang mah gampang memang. Ya, setelah ngaku yang paling susah mungkin ngurusin KTP. Ya, tapi ini juga masih gampang diurus. Tapi kan tidak cukup dengan ngaku kemudian menempelkan label kita di KTP. Tapi adalah bagaimana kita tidak berkhianat terhadap perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Wa Tirmidzi, lalu hadis berikutnya dari Imam Tirmidzi, idza fa'alat ummati 15 khoslatan, tatkala umatku melakukan 15 perkara, halabi hal bala, maka akan datang kepadanya bencana. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, idza kanal magnamu dualan atau diwalan, ketika harta rampasan perang dijadikan rebutan oleh para penguasa. Ya, yang dibagi cuma orang-orang orang-orang pemerintahan doang nih, orang-orang yang berkuasa doang. Sedangkan dulu yang namanya maghnam itu atau ghanimah itu, yang namanya harta rampasan perang ini kan dibagikan sesuai dengan yang berperang. Ya, baik yang rijalan wa farsan ini, bagi yang berjalan kaki atau yang menggunakan kuda, tentu akan dibagi sesuai dengan hasil kinerjanya, sesuai dengan modal yang dikeluarkannya. Nah, tapi ketika harta rampasan perang ini sudah menjadi komoditas penguasa doang nih, ya, yang kecil-kecil mah rakyat yang berjuangnya sudah tidak dihiraukan lagi, maka di saat itulah ya bencana akan datang. Ketika pemerintah sudah tidak peduli rakyatnya, ya ngambilin pajak doang, gitu ya. Pajak tinggi, itu setiap tahun tinggiin, tapi kinerjanya nggak ada buat rakyat. Mungkin ini cocok dengan kalimat ini nih. Ya. Yang kedua, wal amanatu magnaman. Yang kedua, kalau rakyat, kalau umatku, kata Kanjeng Nabi, sudah menjadikan amanat sebagai keuntungan. Ya, dipercaya jadi RT, wah, nyari keuntungan. Gitu kan. Ya, buat keuntungan lagi aja nih. Nah, ini kan satu contoh gitu ya. Orang jadi presiden gitu ya, atau jadi apa saja, menjadikan kan amanah. Titipan itu ketua kobong. Ketua rombongan misalnya, ya kan. Ya. Mencari keuntungan, artinya mencari keuntungan dari amanat yang diembankan kepadanya, itu namanya ya. Nah, maka saat itulah juga akan turun bencana. Wa zakatu maghraman,
Kemudian yang berikutnya, kalau umatku sudah menjadikan zakat sebagai denda. Denda itu kayaknya kita terpaksa betul ngeluarin zakat itu. Ya, padahal kan zakat ini adalah kewajiban kita nih. Kewajiban yang pada dasarnya kalau zakat fitrah untuk membersihkan di jiwa kita, untuk zakat mal adalah untuk membersihkan harta kita. Tapi kalau sudah umatnya sudah merasa keberatan dengan zakat yang dibebankan kepadanya, nah ini berarti sudah merupakan bencana Allah akan tiba kepadanya. Kenapa? Karena berarti sudah hilang empati, kepedulian terhadap sesama. Gitu ya. Zakat kan nggak seberapa dibandingkan kalau zakat aja yang wajib berat, bagaimana yang sunnah gitu maksudnya. Jadi bukan pada zakatnya saja, karena zakat itu sebagai barometer, sebagai ukuran bahwa umat Nabi Muhammad ini punya kepedulian kepada sesama. Orang yang berat mengeluarkan zakat berarti sudah kehilangan rasa kepeduliannya kepada sesama. Ya. Dalam Nasuhul Ibad itu dikatakan waslu syarrul fitani, katanya man'ul usyri wa zakah. Di antara asal atau biang keburukan fitnah yang terjadi adalah orang menolak zakat, mengeluarkan 1/10 atau mengeluarkan zakat. Artinya orang sudah nggak mau lagi ngeluarin zakat. Kenapa ini menjadi asal fitnah? Ya karena berarti orang ketika dia sudah tidak mau berzakat, berarti sudah kehilangan kepedulian kepada sesama, gitu. Wa ar-rajulu zaujatahu. Wah, gawat ini. Ketika suami taat betul sama istrinya. Udah banget tuh kayaknya. Siapa ya? Ya, wa ar-rajulu zaujatahu. Tapi ini berkaitan dengan hal-hal yang tentu keluar syariat. Misalnya, istri sudah tidak peduli lagi kepada suami, mau nyari duit dari mana, yang penting ada. Gua nggak peduli lu dari mana, ngepet kayak nyolong kayak dari mana kayak, yang penting gua punya duit. Nah, suami karena takut, waduh, ngikut aja. Nah, ini namanya berarti salah satu tanda yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang bencana ketika ini dilakukan. Ya, adalah ketika atau ar-rajulu zaujatahu. Ya kalau disuruh ngepel doang ikut mah nggak apa-apa, nggak masuk gitu, nggak apa-apa. Itu namanya bukan masuk dalam kategori ini, bukan. Tadi misalnya ngapain sholat, udah mendingan kerja dah gitu ya. Daripada puasa lu nggak sholat ya, nggak kerja, mendingan lu jangan puasa dah gitu. Nah ini namanya atau ar-rajulu zaujatahu. Gitu. Artinya taat kepada istri melanggar syariat, untuk melanggar syariat. Wa aqa ummahu. Yang berikutnya adalah ketika umat Nabi Muhammad durhaka kepada ibunya. Ini mah udah nggak usah dibahas deh ya, sudah maklum semua. Emang udah sumber bencana bagi anak kalau dia sudah tidak mau taat kepada orang tuanya, apalagi kepada emaknya. Ini sebetulnya kalimat ummah itu kata para ulama bukan khusus terhadap ibu, sama juga kepada bapak juga. Tapi biasanya kan kalau anak itu lebih berani kepada sama emak ketimbang sama bapak, ya. Makanya kalimatnya wa aqqa ummahu, ya, karena sama bapak mah belum tentu dia berani. Kalau sama emak sudah pasti. Kebanyakan anak lebih berani sama emak ketimbang sama bapaknya gitu. Tapi kalimatnya sama, durhaka baik sama emak sama bapak itu tentu adalah dosa besar. Wa barra sadiqahu, kemudian lebih mengutamakan kawannya, ya. Sama emak tidak peduli, sama kawan setia kawan, tapi sama emak nggak peduli, ya. Sampai kan kita sering dulu diberitakan kepada kita itu ada anak yang minta motor sama emaknya, gak ngamuk, ya, karena pengen nongkrong sama kawan-kawannya di rumahnya. Itu namanya orang yang durhaka sama emak, lebih mengutamakan kawannya. Wa jafa abahu, tidak mempedulikan bapaknya, nggak peduli sama emak, nggak peduli sama bapaknya, lebih
mengutamakan kawannya. Ada yang begitu ada? Ada. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Berikutnya adalah gegeruan di masjid. Ya, mengangkat suara fil masajid, di masjid-masjid. Mengangkat suara yang nggak ada faedahnya, yang tidak ada maslahat buat masjid. Ya, misalnya kesal sama orang ngambil toa masjid, ngomel-ngomel di masjid gitu ya, kira-kira gitu. Ya kalau bangunin subuh mah ya memang itu mah masalahul masjid memang. Dan memang kita harus menjaga ini juga kali ya. Di antaranya juga adalah kalau kita kan biasanya suka ada selawatan apa itu ya, selawatan menunggu adzan, selawatan menunggu sholat. Itu sebetulnya ya nggak apa-apa kalau sekiranya tidak mengganggu orang. Tapi kalau misalnya maghrib masih setengah jam orang udah selawatan, sementara toanya toa yang terus kemana-mana, itu juga kadang-kadang mengganggu orang. Bukan karena orang tidak suka mendengar selawatan. Kalau misalnya anaknya lagi sakit, lagi tidur, lagi puyeng, gitu ya. Ya itu bisa menjadikan polusi suara gitu, kira-kira begitu ya. Taruhlah misalnya nih ya, ini misalnya kayak begini. Misalnya nih, kita bikin acara di masjid, pakai toa yang paling tinggi gede, baca tahlil misalnya di masjid. Karena yang dibaca bagus tahlil, tapi kan tidak semua orang mau baca tahlil. Ya sekiranya itu akan dijadikan ya kita aja di masjid dengan apa namanya, dengan sound yang di dalam. Sekiranya nanti kalau ada orang lagi istirahat karena sakit segala macam tidak terganggu. Saya ingat dengan Al Habib Hasan bin Syatiri, bahkan beliau itu pengajian itu beliau tuh suka komplain gitu dengan pengajian yang pakai pengeras suara di masjid jame gitu. Kata beliau, orang kan tidak semua suka, tidak semuanya ingin mendengar. Kalau dia pengen ngaji mah pasti datang ke masjid gitu beliau tuh gitu. Tapi di rumah itu ada orang lagi sakit, ada anak kecil lagi tidur. Kalau tuanya terlalu besar mengganggu itu kan jadi bahaya. Ya. Walaupun itu ikhtilaf ya, ikhtilaful ulama ya. Karena Habib Salim mengatakan kalau ngaji pakai toa. Karena kadang-kadang ada orang yang pengen ngaji tapi nggak bisa dengerin, mesti di rumah katanya gitu. Oke, pakai toa yang gede ya. Gitu. Tapi intinya mengangkat suara di masjid sehingga dapat mengganggu orang, dan itu tidak ada maslahat untuk masjid, misalnya bukan karena adzan, bukan karena kita membaca sholawat untuk menunggu sholat, gitu ya. Jadi sekiranya itu jangan terlalu apa-apa di masjid. Ini mananya ini sendal siapa aja pakai di masjid. Kali juga ada gitu. Sendal siapa ini? Tinggalan masjid. Banyak lapak di masjid. Ya. Nah yang berikutnya adalah wakana zaimul qaumi ardhaluhum. Yang berikutnya adalah ketika pemimpin sebuah kaum ardhaluhum, orang yang paling hina. Ya, artinya orang paling hina itu tidak punya kompetensi. Ya, ganyong lagi. Raka booming. Ya seperti itu kira-kira ya gitu ya. Jadi ketika mereka orang-orang yang ardal, yang paling hina di antara kita kemudian jadi pemimpin, nah tunggulah kehancuran lah, kira-kira begitu. Ya. Wa ukrima rajulu makhafata syarrihi. Atau kemudian ada seseorang yang dimuliakan karena takut keburukan yang dia lakukan. Misalnya, Pak Budin punya ormas besar, wah gitu ya, tidak suka diintimidasi. Nah kita nih memuliakan dia bukan karena hormat karena ilmunya, tapi karena wah kalau gua bangga ini sama dia nih, wah habis nih, mau dia acak nih gitu kira-kira. Lapak pancingan habis, diborong semua. Ya, kira-kira begitu. Memuliakan orang karena takut perlakuan buruknya. Nah itu juga adalah sebagai tanda ini umat Nabi Muhammad ini diancam kan oleh bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita resepin zaman sekarang, nyampe ya udah ya, udah sampai tuh. Ya kita dipimpin sama orang yang tidak punya kompetensi. Ya, artinya masih banyak lagi orang yang punya kompetensi lebih, orang yang lebih layak dari itu.
Wa syuribatil khumur. Yang berikutnya adalah ketika khamr sudah menjadi konsumsi harian kira-kira gitu ya. Di kampung kita ini sudah menjadi itu. Kalau misalnya Bang Dulgoni sudah ngopinya itu, waduh, bahaya. Ya, ketika khamr syuribatil khumur, ketika khamr sudah diminum. Ya sekarang juga kan kalau minum banyak. Cuman kalau jangan sampai kita memberikan keleluasaan bagi mereka yang peminumnya. Ya kalau mereka minum sembunyi-sembunyi mah ya biarin urusan mereka ya, penting dakwah kita sudah sampai. Tapi kalau kita misalnya sampai membiarkan ada orang yang meminum itu di tempat umum, di tempat yang biasa kita lihat, ya itu bahaya tuh. Ya, datang bencana itu adalah bukan buat dia sendiri, tapi buat sekitarnya. Walubsul harir, yang berikutnya adalah ketika memakai sutra, laki-laki pakai sutra. Waduh, ini saya kira lubsul harir ini adalah sudah menjadi satu hiasan juga ya. Selain memang memakai sutra bagi laki-laki kan hukumnya haram. Kenapa? Karena itu adalah pakaian yang diperuntukkan untuk perempuan. Artinya berarti saat ini adalah ketika laki-laki sudah berdandan seperti perempuan. Ya, naudzubillah min. Makin serem kalau kita lihat di media sosial ini. Karena mereka sekarang itu laki-laki yang senang dengan berdandan perempuan ini semakin merajalela dan semakin tidak malu untuk terang-terangan. Nah, itu tentu kan di PR kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kita, supaya kita waspada, supaya hati-hati jangan sampai anak-anak kita menjadi salah pergaulan. Karena begini, ini penularan hal-hal yang seperti itu kan bukan penularan seperti penularan penyakit orang kena gudik misalnya lewat udara, bukan. Tapi itu akan menular kepada siapa saja karena menularnya dari kebiasaan. Dan menular secara kebiasaan itu adalah menular yang kita tidak berasa. Kita tidak berasa, tahu-tahu kayak dia gitu, kira-kira begitu. Ya, makanya kenapa kita nggak boleh misalnya bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, karena itu tadi. Karena awalnya kita mungkin menganggap itu satu hal yang besar, lama-lama jadi kecil, lama-lama menjadi wajar. Setelah wajar, lama-lama kita jadi ikutan. Nggak berasa tuh kita digiring. Nah, bahayanya adalah begitu. Maka menjaga pergaulan yang demikian tentu adalah salah satu cara bagaimana anak-anak kita, generasi kita untuk tidak atau untuk menjauhkan mereka dari hal yang seperti itulah. Wa takhadatil qainat wal ma'azifah. Ketika yang berikutnya adalah ketika umat Nabi Muhammad SAW, umatku kata Nabi, ittakhadal qainat, sudah menjadikan perempuan-perempuan sebagai biduan. Ini kan sudah dari zaman dulu ya, wal ma'azif, senang betul gitu ya, dan apa-apa perempuan. Percaya atau tidak, hal ini sebetulnya di Jazirah Arab itu ada menjadi zaman dulu, dari zaman dulu sampai sekarang, mungkin sekarang lebih parah lagi ya. Adalah seperti itu. Ya, alat musik itu identiknya dengan perempuan. Ya, sampai di budaya kita juga loh, jangan salah ya. Kalau misalnya ada di Sunda namanya katanya ketuk tilu, ya kan? Tari jaipongan, dalam kita tari zaman dulu memang kita tidak bisa menutup mata bahwa itu juga adalah komoditas untuk laki-laki pada awalnya. Ya walaupun itu kemudian menjadi kebudayaan gitu ya. Wala ana akhiru hadhil ummati awalaha. Nah, yang berikutnya adalah ketika la'ana akhiru hadhil umat terakhir melaknat umat-umat awal, umat-umat di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, mengecilkan, meremehkan, menghina umat-umat di zaman Rasulullah SAW. Di mana ada banyak sekarang orang-orang yang dengan enteng menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kan sekarang banyak. Ya bukan hanya saja menghina ulama, orang sekarang merasa lebih pintar dari zaman dulu, sehingga dengan gampang meremehkan, menghinakan.
Ya, tidak cukup dengan para sahabat, para tabi'in, para sahabat, semua orang-orang zaman dulu direndahkan dengan mengatakan bahwa zaman sekarang itu lebih pintar dari zaman dulu. Wa syuribat ya. Falyartaqibu inda dzalika rihan hamra. Maka ketika itu ya, ketika umat Nabi Muhammad melakukan 15 perkara ini, falyartaqibu, maka hendaknya mereka menunggu rihan hamra, katanya akan ada apa namanya itu udara hamra yang merah sebagai kiasan bencana. Mungkin rihan hamra itu udara merah itu apa ya? Mungkin sekarang sudah terjadi tuh kayak peperangan, mungkin termasuk juga rihan hamra kan? Perang nuklir dan sebagainya, senjata. Bencana besar maksudnya rihan hamra itu. Au khosafan, atau gempa. Ya, baru-baru ini kan ada di mana? Di Palu nih, gempa lagi. Au maskhon atau adalah orang-orang yang mukanya dirubah. Ya, entah ini dirubah karena memang Allah merubahnya atau manusia dirubah bentuknya oleh Allah, ya karena dia sendiri. Kan zaman akhir sekarang ini banyak orang-orang yang merubah wajah mereka kan ya. Allah. Tapi ini adalah merupakan bencana yang akan datang kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika umat Nabi Muhammad SAW melakukan 15 perkara ini. Wasahha an Ibni Mas'ud qala, kemudian ada sebuah hadis sahih dari Imam Ibnu Mas'ud, beliau berkata, al-qitalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, yukaffiru dzunub, dapat menebus dosa-dosa kullaha, seluruhnya, illal amanah, katanya. Ya, kalau kita jihad di jalan Allah, maka jihad itu dapat menghapuskan segala dosa kecuali berkhianat. Oh, khianat mah enggak masuk katanya. La yukaffiru dzunub. Wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, annahu kana yaqulu, bahwasanya beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Kata Kanjeng Nabi, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, minal ju', dari lapar. Fa innahu bi'sad doji, sesungguhnya lapar itu adalah seburuk-buruknya teman tidur. Ya, orang kalau lagi lapar kan tidur gak pulas gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena kalau udah lapar susah tidur ya. Kalau tidur kurang kan menjadi penyakit. Wa a'udzubika minal khiyanati, dan aku berlindung kepadamu dari khianat. Fa innaha bi'satil bitanah, sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk kawan dekat. Bitanah itu dari baten, perut, artinya adalah orang yang dekat dengan kita. Ya, dan penyakit yang paling menyakitkan adalah khianat dari orang terdekat. Ojot dikhianati. Hati dari waktu. Ya, itu adalah khianat. Ya, jadi seburuk-buruknya kawan dekat adalah khianat. Ya, na'udzubillahi min. Semoga kita semua terhindar daripada sifat khianat yang dapat menghilangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.